Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Buya mohon pencerahannya. Saya seorang TKW di Saudi Arabia sudah 2 tahun 5 bulan. Dan terus saya dan suami bercerai secara baik-baik damai dan kami saat itu benar-benar sepakat untuk bercerai. Pertanyaannya Buya, karena suami di Indonesia dan saya di Saudi, otomatis selama itu kami tidak ada kontak badan. Lalu dengan hal yang demikian itu kejadiannya, apakah masa iddah masih tetap dijalankan Buya? Sedangkan di sini saya sering bertemu dengan seorang laki-laki dan ada perasaan suka di antara kami dan laki-laki itu ngajak saya nikah. Apakah boleh kami menikah tanpa harus menunggu masa iddah dulu? Karena kami takut terjerumus dalam perbuatan zina Buya. Mohon jawabannya dan mohon berikan saya keyakinan, saya mohon Buya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, dengan catatan ini pasti loh ya cerainya. Ya, Buya. Harus pasti cerainya. Selagi belum dicerai ya tetap menjadi istri sang suami tersebut. Baik, setelah dicerai, ada yang dicerai tanpa harus ada iddah, yaitu wanita yang dicerai dari mulai akad nikah sampai dicerai belum pernah digauli sama sekali. Kalau belum pernah digauli, nggak ada iddah, dicerai oleh suami yang pertama, boleh menikah setelah itu, hari itu juga, jam itu juga. Tapi kalau sudah pernah bergaul, biarpun berpisah puluhan tahun ibaratnya, ya harus iddah. Kita harus patuh dengan nas. Adapun hikmahnya, memang disebutkan para ulama, hikmahnya adalah membersihkan rahim daripada kandungan. Tapi itu hikmahnya, hukumnya jelas sesuai nas, kan gitu. Jadi harus iddah. Jadi 3 kali suci Anda mengambil iddah. Biarpun ibaratnya wanita itu divonis mandul oleh seorang dokter, atau bahkan rahimnya diangkat, tetap harus ada iddah. Karena sudah ditentukan dalam nas Al-Quran. Dibedakan ya apa yang disebutkan para ulama, hikmahnya apa dengan hukumnya apa. Hikmah itu hanya untuk memberikan ketenangan batin. Apa sih diantaranya? Bukan sebab. Sebabnya apa kok harus iddah? Itu bukan sebab. Kalau sebabnya sudah ditentukan oleh Allah karena disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kalau hikmahnya apa sih di balik ini? Itu hikmahnya bisa disebut untuk membebaskan rahim sang istri dari kandungan seperti itu. Jadi tetap harus mengambil iddah. Baik, selagi Anda sudah takut kepada Allah, ini bersyukurlah. Anda mau bertanya, Anda takut kepada Allah, dan Anda bertahan sejenak. Tunggu 3 kali suci, kesibukan Anda insya Allah akan kesibukan dan berzikir sambil menyambut pernikahan. Anda banyak baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan pernikahan Anda nanti berkah. Dan jangan langgar Allah. Sebab kalaupun Anda menikah dalam masa iddah, biarpun yang menikahkan wali kutub juga tetap saja mengentakkan seorang alim besar kelas dunia, tetap saja nggak sah nikah Anda. Karena masih dalam iddah. Selesaikan dulu masa iddahnya, bersabarlah. Kemudian setelah itu Anda akan menikah. Dan mungkin bisa diajari Buya cara perhitungan 3 kali sesuci mungkin. 3 kali suci. Jadi 3 kali suci itu adalah jika waktu mencerainya itu adalah dalam keadaan suci, itu dihitung 1. Kemudian jeda haid. Ya kan? Setelah haid pertama, baru setelah haid pertama masuk suci yang kedua. Ya, baru itu haid kedua. Setelah haid kedua masuk suci yang ketiga. Setelah suci yang ketiga ini baru masuk haid, itulah Anda boleh nikah. Baik. Jadi utuh sucinya tadi, seperti itu. Baik, insyaallah. Kalau itu diantaranya kalau punya haid, kalau yang hamil ya melahirkan dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya harus iddah dulu, sebab bermacam-macam, kita kasih rambu-rambu seperti itu, bermacam-macam keadaan. Baik, kalau seandainya untuk wanita yang punya masalah dalam rahim, sehingga mungkin untuk haidnya itu kadang menunggu proses yang lama sekali, Bu, itu seperti apa, Bu? Tetap, karena disebutkan 3 quru di situ. Dalam mazhab Syafi'i memang haid suci. Ada solusi tidak, Bu, ya? Enggak, itu tunggu. Sabar. Kalau misalnya, mohon maaf ya, karena ada hajat yang sangat kuat, misalnya untuk urusan takut berzinaan. Tidak ada. Dan juga ibarat mungkin ya itu tadi, Bu, ya, kadang untuk haid harus 1 tahun sekali atau gimana gitu tuh, Bu, itu seperti enggak apa? ada. Ya, begitulah, disebutkan dalam syariat ada hukum. Dia punya haid, diikuti haidnya. Dia punya haid, diikuti haidnya. Jadi tidak ada solusi, Bu, ya, untuk seperti itu. Kita belum pernah menemukan solusi semacam itu, dan juga kita belum pernah ada
Kalau yang memang benar-benar sudah menopause dan tidak ada haid itu seperti apa, Bu? 3 kali suci, 3 bulan, 3 bulan. 3 selesai. bulan selesai itu. Atau anak kecil. Dan ini tidak bisa dikiaskan kepada wanita yang masih haid tapi sangat jauh jaraknya, itu tidak bisa, Bu ya? Coba nanti kita kaji, karena memang mungkin apakah ada orang semacam itu kan gitu. Apakah ada orang haidnya panjang kan. Sementara selama ini kita baca ya kesepakatan bahwasanya harus ikuti sucinya. Karena memang mungkin hal-hal semacam itu perlu dipikirkan, karena bisa saja kalau tapi kita tidak berani mengatakan kiaskan, kita tidak menemukan apa yang dikatakan ulama dari sisi itu. Jadi ya hanya 3 model melahirkan, atau yang tidak punya haid baik karena anak kecil atau karena sudah menopause, atau yang punya haid maka harus 3 kali suci. Madhab kita jumhur 3 kali suci. Madhab Abu Hanifah ada 3 kali haid. Baik, Masya Allah. Baik, Bu, terima kasih, Bu ya. Terima kasih, makanya kami berbangga sebagian orang itu berani bertanya semacam ini. Ini nilai plus. Kami hanya melihat, justru kami lihat dari sisi ini. Sisi dia takut kepada Allah, takut melakukan haram. Sebab kita mendengar berita bahasanya dia bahkan ada suatu ketika, naudzubillah, ada yang bekerja di sebuah tempat jauh, dia masih punya suami, ngomong dia tidak punya suami. Dusta dia. Masya Allah. Naudzubillah, nggak akan sah. Ustadz yang menikahkan nggak ngerti apa-apa, nggak dosa. Dia ngomong nggak punya suami. Sementara di sunnah, masya Allah, ada hanya menuruti hawa nafsu saja. Baik, ya. Ini hanya status di dunia saja kelihatan nikah kan. Di kota itu kan dia sudah dianggap sudah menikah, padahal dia zina terus karena apa? Pernikahannya tidak sah. Itu saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.